Kira seperti apa nih? Sehingga mereka mudah gol nanti yang kandidat yang mereka usung gitu. Kalau saya melihat bukan persoalan bagaimana dominasi sebuah partai mayoritas di lembaga parlemen sebenarnya. Ya? Tidak hanya itu. Mungkin boleh saja kita berwacana untuk itu. Tapi ada dalam konteks hal seperti ini. Kalau kita bicara dalam konteks Undang-Undang 32 yang perlu direvisi kepada kita semua, di situ juga ada pelemahan sistem yang ketatanegaraan, katakanlah parlemen juga ada di DPR. Contoh misal kasus kenapa ini muncul Undang-Undang 32 yang berserahkan kepada DPR lagi. Ketika 5 tahun perjalanan seorang gubernur, tidak ada namanya laporan jawaban kepada DPR. DPR merasa terabaikan ya. Kalau zaman dulu dalam konteks undang-undang seperti ini, ditolaknya laporan jawaban gubernur, maka dia tidak boleh mencalonkan. Kalau sekarang ini di parlemen, di DPR kita hanya memberikan catatan-catatan. Itu pun yang namanya catatan. LKPJ, Pak ya. Laporan keterangan pertanggungjawaban seorang gubernur di hadapan rapat paripurna DPR. Nah, kalau saya melihat kelemahan sistem seperti itu, kalau kita kaitkan wacana pemilihan gubernur serahkan kepada DPR, nah disinilah fungsi kontrol kita akan dimainkan di situ. Bukan berarti kita akan kong-kali-kong selingkuh dengan gubernur dalam hal ini. Posisi tawarnya kuat DPR nanti. Ya paling tidak begitu modelnya. Kalau persoalan hak politik saya pikir, ini kan suasana batin masyarakat kita, ya kawan-kawan juga ini sama sebenarnya wacana menurut seperti itu. Mudah-mudahan 45 anggota DPR sekarang ini tidak akan terjadi. Saya bisa meyakini karena pilihan gubernur ini 2015 nanti, bukan periode kami lagi kan. Karena kita sudah lewat. Mudah-mudahan 45 anggota DPR sekarang tidak akan terjadi. Terlepas mereka atau berencana apapun nanti kan begitu. Jadi kalau soal hak politik tadi saya pikir, ya kita wajar saja, kita memahami. Nah persoalan sekarang sejauh mana teman-teman ini artinya menyampaikan aspirasi, lalu kemudian memberikan kepercayaan kepada kami anggota DPR yang 45 yang merupakan notabene representasi dari kawan-kawan di rakyat. Nah ini sudah terbangun belum? Kalau persoalan sudah disampaikan aspirasi, lalu kami juga duduk dengar datang diam duit saja, mungkin boleh jadi begitu. Nah kita coba ini bagaimana teman-teman juga mengawasi kami juga mengawasi gubernur, hal seperti itu yang bisa kita perbuat. Jadi kita jangan, kalau kita ibaratkan membeli sebuah rumah, jangan kita hanya lihat dari depannya, oh tahu ternyata pintunya ada di depan. Tapi kita setelah masuk, oh tahu WC-nya ada, kamarnya sekian. Baru tahu kita lihat dalam sistemnya ada di dalam. Jadi kita jangan hanya melihat rumah ini bagus, cuma lihat dari depan. Jadi kita perlu keliling, kita lihat betul di dalamnya. Bagaimana wacana ada di dalam ini. Ya saya sendiri sebagai partai katakan minoritas dalam ini, cuma kursi satu, saya tidak ingin dikatakan duduk dengar datang diam duit. Makanya memang seorang DPR, seorang legislatif seperti saya ini, yang dibayarkan ngomongnya nih, bicara. Ya kalaupun ada mereka yang tersinggung dengan pernyataan saya selama ini, ya silakan aja. Ini kan memang harus ada yang tersinggung. Memang harus orang tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti nggak berhasil. Baik, Purwanto, mungkin tadi nggak sepakat dengan katanya dominasi partai besar tadi. Iya, sementara ini memang kalau analisis kita sebenarnya kita melihat juga ada yang ke sana ya. Kenapa kita khawatirkan kalaupun misalnya pemilihan gubernur ini dikembalikan ke teman-teman ke DPR lagi, kita bukan nggak percaya dengan teman-teman DPR, tapi untuk sekarang ini lembaga pemerintahan yang sekarang yang ada di Indonesia, kredibilitas itu sangat lemah sekali. DPR ya? Maka bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Aji tadi, penumpukan kekuasaan itu bisa jadi terjadi. Ini kemungkinan terbesar karena saat ini sistem negara kita memang juga mengarahnya juga belum tentu arah mau kemana nih Indonesia. Pemilihan gubernur mau dikembalikan ke DPR, wali kota dengan itu tetap di masyarakat. Nah, sebenarnya ini persoalannya masalah teknis. Kita harus memperjelas kembali posisi dan peran sebenarnya gubernur ini siapa. Kalaupun memang dia dinyatakan dalam undang-undang sebagai wakilnya pemerintah pusat, maka undang-undang berbicara sini, undang-undang 32 bagaimana undang-undang ini bisa direvisi dulu terlebih dahulu seperti itu. Baik, tahan dulu karena sebelum Pak Aji dan juga menanggapi apa yang dibantah tadi, sebelumnya pemirsa sekalian kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Baik, sekalian kembali lagi bersama kami di Suara Parlemen dan kita masih berbincang terkait dengan wacana pemilihan gubernur dan melalui DPRD. Dan alhamdulillah di studio kami sudah hadir pengamat kita sapa dulu Bapak Dr. Sugeng Suharto MM MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan beliau merupakan pengamat politik di Universitas Unggul yang memang sering dimintai tanggapannya kawan-kawan media juga dan merupakan ini mahasiswa-mahasiswanya seluruhnya ini. Baik sekalian, di segmen ini kita membuka untuk sesi tanya jawab, sesi interaktif kita.
silakan bergabung di 0736 21541. Sekali lagi di 0736 21541 bagi pemirsa yang ingin bergabung sama kami terkait dengan tema kita wacana pemilihan gubernur melalui DPRD. Dan mungkin saya sebelum ke Pak Haji lagi, saya langsung ke Pak Sugeng juga tadi mungkin sudah mendengar dialog kami, ada yang kemudian menyampaikan tentang wacana ini. Nah, kalau dari kawan-kawan pengamat sendiri seperti apa nih Pak wacana yang sudah dilemparkan? Oke, terima kasih. Meskipun tadi saya sepenggal mendengar ya, jadi paling tidak kan intinya kita bicara tentang apakah kembali pilihan pilkada oleh DPRD atau oleh rakyat itu. Jadi mungkin yang kita menanggapi bahwa sebenarnya pada konsep otonomi daerah itu sebenarnya kita berkeinginan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Nah, sehingga di sini diperlukan oleh pemimpin yang betul-betul berasal dari daerahnya. Yang kemudian mereka dipilih oleh rakyatnya yang kira-kira mengerti tentang masyarakatnya, kan begitu. Nah, namun perkembangan yang sudah berjalan 10 tahun ini, di situ ternyata ada kecerdasan masyarakat. Artinya apa? Masyarakat akan memilih siapa yang punya duit banyak, itu yang dipilih. Nah, dengan demikian ini akhirnya ya kita tinjau dari demokrasi, akhirnya ini meruntuhkan konsep demokrasi. Ya, pada tataran masyarakat perkotaan, masyarakat yang sudah maju, masyarakat yang sudah memahami tentang politik, maka dia akan melihat siapa calon pemimpinnya. Gitu. Tetapi bagi masyarakat tertentu yang masih ada di pedalaman dan sebagainya, ini dia melihat dari siapa yang memiliki yang banyak, itulah mereka yang dapat kekuatan. Nah, inilah yang sebetulnya mengotori demokrasi itu. Nah, kalau sekarang kembali ke wacana oleh DPRD untuk melakukan itu, barangkali berarti meninjau 10 tahun ini dengan pilihan langsung kada ini tidak efektif ya? Ternyata menimbulkan satu permasalahan baru gitu ya. Oke, kita sambung dulu Pak ya. Boleh. Baik, saudara penelpon kita. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan apa sama Pak? Dengan Asikin, Bengkulu Tengah. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Posisi saya ini di Bengkulu Tengah dan letaknya ke tengah. Orang kota saya tahu, orang dusun pun saya tahu. Ya. Saya sangat mendukung adanya wacana pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu melalui DPR. Apa pertimbangan saya sebagai orang dusun tinggal di Bengkulu Tengah? Pertama, bahwa sosial ekonomi masyarakat kita belum mendukung untuk pemilihan langsung oleh rakyat. Oke. Nah, kalau kondisi ini kita paksakan, maka terjadilah money politik. Pemberian sembako lah, pemberian kain pelekat lah, pemberian 100 ribu per orang sebagainya, itu bukan rahasia umum lagi. Artinya masyarakat kita masyarakat miskin, duit yang 100 ribu atau 50 ribu itu sangat penting bagi mereka. Ini satu, berarti kita belum siap. Yang kedua, pendidikan politik di Republik ini belum berjalan. Kita ambil contoh misalnya, kalau rakyat itu diusung atau dielu-elu oleh seorang penyanyi atau pemain sinetron, dan pemain sinetron itu mempunyai banyak fans, mereka akan terpilih. Sedang kita mau memilih seorang gubernur dan seorang wakil gubernur yang memiliki kualitas seorang kepala daerah. Tidak mungkinlah seorang kepala daerah atau wakil kepala itu seorang penyanyi. Atau tidak mungkinlah seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah itu orang yang tidak pernah membaca undang-undang pemerintahan. Saya pikir wacana pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD ini untuk sementara waktu barangkali perlu dipertimbangkan. Setelah nanti sosial ekonomi kita bagus, rakyat di Provinsi Bengkulu ini, di Republik ini bagus, saya pikir waktunya rakyat langsung memilih. Baik. Saya berikan contoh tadi, bahwa kalau di kota, itu tingkat pendidikan politik mereka tinggi. Mereka tahu siapa yang mereka harus pilih. Tapi kalau kami di dusun ini, tidak seperti orang kota. Baik. Terima kasih moderator dan teman-teman di... Baik, terima kasih Pak Asikin di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tadi awalnya sepakat gitu, sementara tadi di ujung seperti itu. Nah, kira-kira Pak gimana nih? Kita lanjutkan dikit lagi. Oke, saya sambung sedikit. Sekaligus ditanggapi ya. Karena saya datangnya terakhir ya. Iya. Oke, kemudian kalau dikaitkan dengan DPRD, artinya DPRD sebagai pemilih di dalam konteks ini, ada sisi poin lebih dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara, kalau ditinjau dari sisi demokrasi, memang yang namanya demokrasi pemilihan langsung kepada rakyat dan sebagainya begitu.
Kemudian kan pelajaran 10 tahun itu seperti apa? Kita harus punya punya pertimbangan. Kalau pertimbangan ilmiah saja, memang ya harus demokrasi langsung. Tapi dengan gagal Pak yang kemarin gagal langsung Pak. Ya. Untuk Indonesia ternyata masih perlu ditinjau kembali. Ya, harusnya demokrasi langsung karena tujuannya memang untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi dengan pelakuan selama 10 tahun ini menyebabkan satu dari sisi negara tadi harus biaya yang besar, yang kedua ternyata tidak mendidik masyarakat untuk berpendidikan politik yang bagus. Yang cerdas, ya. Tetapi justru terjadi konflik-konflik kecil yang timbul di masyarakat kan begitu. Nah, sekarang kalau mau diwacanakan kembali ke situ, ya kita harus melihat apa? Apakah kita melakukan pemilihan itu pada daerah-daerah tertentu yang sifatnya metropolis misalkan. Kemudian daerah-daerah yang tertentu mungkin dewan dan sebagainya. Bisa saja. Siapa yang ngatur? Ya undang-undang. Nah, siapa lagi? Ya yang ada di dewan itu untuk merumuskan sesuatu supaya enaknya kayak apa. Oke. Baik. Baik, kita sambung dulu penelpon dulu. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Pak Edi. Oke, silakan Pak Edi, singkat Pak ya. Ya, kita tentunya kalau untuk wilayah Sumatera bagian selatan, baguslah pemilihan langsung itu. Pak Sugeng sebagai pengamat di Bengkulu ini, sekitar di bawah tahun 70-an itu, kepala desa, kepala marga itu pilih langsung Pak Sugeng, tidak ada masalah. Jadi malahan lebih kondusif. Nah, saya rasa kita belajar aja dengan marga-marga dulu. Nah, itu tentunya pendidikan. Jadi Pak Sugeng ya referensi kita yang lama-lama itu banyak di Sumatera Bagian Selatan nih Pak. Dulu Pak Sira itu dipilih langsung, kepala desa dipilih langsung, dan alhamdulillah berjalan baik. Nah, kami tidak sependapat kalau ini dikembalikan ke DPRD. Tapi marilah orang UNIP, pengamat-pengamat itu ajar ke marga-marga dulu Pak. Nah, gini banyak pengamat, banyak ilmu, tapi pemilihan malah tidak sebagus waktu zaman tahun 70 ke bawah itu. Itu pengalaman kami. Yang salahnya tidak tahu kita di mana gitu. Apakah orang kini pintarnya di mana, tapi apakah orang dulu bodoh, tapi pemilihan dulu tidak ada sengketa gitu. Oke. Tapi damai. Kepala marganya dihormati sekali, kepala desanya dihormati sekali, padahal pendidikannya biasa-biasa saja gitu. Baik. Nah ini gimana nih Pak Sugeng dengan bapak-bapak yang narasumber ini? Yang salahnya yang dulu apa yang sini? Semakin belajar kita semakin susah gitu. Baik, Dulu tidak susah demokrasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak, terima kasih Pak Edi di Sukamarindu. Kalau kita bicara pemilihan dulu, maka raja juga nggak di ini kan, langsung dipilih oleh keluarga dan sebagainya. Tapi sebelum ditanggapi Pak Sugeng, mungkin ke Pak Haji dulu. Tadi kira-kira seperti apa tanggapannya dua penelpon dan juga apa yang disampaikan Pak Sisraman tadi tersepakat dengan Anda tadi? Jadi dari telepon masyarakat tadi, pertanyaan saya malah muncul sekarang. Kira-kira siapa pula yang bisa menjamin kalau misalnya dipilih oleh DPRD gubernur nanti, dia bakal memperhatikan kesejahteraan rakyat. Siapa yang menjamin dengan gubernur yang dipilih oleh DPRD, rakyat bisa meningkat kesejahteraan dia? Itu kan juga pertanyaan. Selama memang watak bangsa ini belum berubah. Nah, formatnya mungkin dari kawan-kawan LSM, formatnya kira-kira apakah nanti? Kita tunggu dulu kan tadi kan kita sebenarnya sudah ketemu titik. Kalau memang niat kawan-kawan di DPRD itu ingin kalau dengan pemilihan lewat DPRD itu posisi mereka semakin kuat. Kemudian mereka bisa melakukan penekanan kalau gubernur itu bermasalah. Kan itu keinginan mereka kan gitu kan. Bisa dipecat juga. Iya, bisa di-impeachment oleh mereka kan begitu. Keinginan mereka kan begitu. Tapi juga masyarakat juga jangan sampai yang namanya hak-hak mereka itu dipangkas. Nah, ini perlu kita pertemukan. Sebenarnya masalahnya bukan karena harus dipilih mereka itu baru mereka kuat, tidak. Tinggal di undang-undangnya saja dibuat. Dirubah. Memang undang-undang negeri kita ini kan nggak jelas kemana arahnya, seperti saya sampaikan. Nggak jelas kemana arahnya, tinggal itu aja dilihat. Kita tinjau ulang saja supaya posisi DPRD itu menjadi kuat. Kan begitu. Jangan sampai kita mundur ke belakang sesuatu yang sudah baik. Masalahnya ini bukan masalah di masyarakat. Masalahnya memang pemerintah ini gagal. Ya, gagal membuat masyarakat ini menjadi mandiri. Pemerintah dalam artian kan begitu. eksekutif dan legislatif ya? Ya, bisa jadi kedua-dua. Dan partai termasuk juga terlibat dalam kegagalan ini. Karena memang tugasnya kan membuat masyarakat ini menjadi cerdas. Pendidikan politik itu betul tadi nggak dijalankan dengan baik oleh pemerintah, ya kan, oleh legislatifnya, oleh eksekutifnya.
Itu kan tanggung jawab mereka. Lah di negara lain bisa kok, kenapa sini nggak bisa? Nanti misalnya dijalankan lah cara pemilihan lewat DPRD. Kemudian ternyata masyarakat juga nggak puas dengan hasilnya. Dibalikkan lagi, kita kembali lagi ke situ. Ya sama saja bolak-balik, negeri ini nggak pernah jelas jadinya. Kita hidup di negeri yang nggak pernah jelasnya kan? Kalau kira-kira singkat saya ingin tanya tuh, format kira-kira yang bagusnya, apakah tadi seperti tadi ditunjuk presiden atau sebagainya, kemudian wali kota dipilih langsung, atau gimana kira-kira? Kalau menurut saya tetap saja seperti seperti ini. langsung Tetap ya? saja seperti ini. Cuma kita tadi pemerintah, partai gitu ya. Ini berpikir masyarakat ini harus dicerdaskan sehingga kita bisa mencontoh di luar kan. Di sini kan masalahnya begini. Yang menjadi gubernur itu kan nggak jelas mau bisa kita tekan atau tidak. Karena memang di sini tidak dibangun yang namanya kontrak sosial. Kalau di negeri lain itu yang maju seperti Amerika, kalau ada calon lewat partai dia presentasi. Oke, diterima mantap di pemilihan internal mereka, kemudian ada kontraknya dijadikan di lembaran partai. Kemudian di masyarakat juga ketika mantap, oke, maju, dibuatlah lembaran negara. Sehingga berdasarkan itulah bisa ditekan. Ini kan tidak dibiarkan begitu saja. Baik, walaupun gubernur kita dulu punya juga kontrak politik, tapi nggak ditepati. Silakan Pak Tapi Sarman. tidak dalam lembaran negara Silakan Pak yang Sarman. kuat. Nah, harus begitu, ada kontrak sosialnya. Oke, silakan Pak Sarman menanggapi dua penelpon sekaligus pernyataan Pak Haji tadi. Oke, jadi begini. Apa disampaikan penelpon dari Pak Sigit ini saya tahu Ya, nih Pak salah Sigit dan satu Pak Edi, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah nih Pak Sigit. Jadi pada prinsipnya pertama perlu yang garis bawahi bagi teman-teman dan masyarakat dan kawan-kawan sekalian. Napas adanya bagaimana pemilihan gubernur dilakukan DPR